Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa memulai bincang-bincang santai. Pertama, kita akan belajar bersama tentang apa itu pengertian ilmu fikih. Kita tahu bahwa di dalam Islam ada 3 disiplin ilmu yang sangat besar. Yang pertama adalah tauhid, ilmu teologi, ilmu akidah, keyakinan kita yang mantap kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua ada dimensi tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan hati, mengidentifikasi penyakit-penyakit hati dan bagaimana menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Nah, di antara 2 ilmu ini, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, ada ilmu yang menjadi magnet utama umat Islam, yaitu ilmu fikih. Sehari-hari kita membutuhkan ilmu fikih ini karena memang ibadah dan muamalah, relasi vertikal dan horizontal, hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia diatur dalam disiplin ilmu ini, yaitu ilmu fikih. Seperti apa ilmu fikih itu? Para ulama mengartikan fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu. Jadi pemahaman yang benar, pemahaman yang mendalam. Jadi fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Sebagaimana ada dalam firman Allah, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak memahami secara mendalam apa-apa yang engkau sampaikan. Atau dalam hadis Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah jadi orang baik, maka Allah memberikan pemahaman yang mendalam kepada dia terhadap persoalan-persoalan agama. Bagaimana pengertian ilmu fikih secara terminologis, secara istilah menurut pemahaman para ulama? Sebagaimana dalam kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren, pengertian fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui, memahami hukum-hukum syara' yang sifatnya amali, praktis, yang hukum itu diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, bukan yang global, sehingga ditemukan bangunan atau produk pemikiran fikih yang benar. Para pemirsa yang berbahagia, menarik sekali analisis yang disampaikan oleh seorang pakar fikih, usul fikih Indonesia, yaitu guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahil Mahfud. Dalam definisi fikih ini ada 3 dimensi penting yang perlu kita fahami. Yang pertama, fikih itu adalah hukum syara' yang sifatnya sakral. Hukum syara', hukum Allah yang harus berdimensi sakral. Ada dimensi kesucian di sini, ada dimensi ilahi. Yang kedua, fikih itu sifatnya amali, sifatnya praktis. Fikih hadir untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Ilmu fikih tidak hanya berhenti dalam tataran nazari, dalam tataran analitik, tetapi fikih hadir untuk menjawab persoalan-persoalan sosial
untuk merespon persoalan-persoalan sosial, untuk menjadi problem solving, menjadi jawaban persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ketika fikih hadir hanya sebagai kontribusi akademik, hanya sebagai sumbangan pemikiran, itu belum dikatakan fikih. Fikih sifatnya harus implementatif, harus praktis, harus amaliyah. Dan yang ketiga, fikih itu sifatnya al-muktasab atau al-istihadiyah. Fikih itu hasil olah intelektual ulama-ulama besar, khususnya 4 ulama besar kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Para pemirsa yang berbahagia, 3 analisis itu luar biasa. Jadi kita sebagai pembelajar ilmu fikih, di satu sisi harus banyak membaca Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu fikih. Di sisi yang lain kita juga harus belajar memahami al-waqa'i' al-istimaiyah, persoalan-persoalan masyarakat, karena fikih sifatnya harus amaliyah. Kita memahami problem-problem sosial aktual, kita memahami realitas masyarakat yang berjalan secara dinamis, dan di sisi yang lain kita harus memahami cara pandang, metode beristihad, cara para ulama ketika memahami persoalan sosial, kemudian dianalisis dengan dalil-dalil sehingga lahir hukum fikih yang sesuai, yang relevan dengan persoalan-persoalan sosial. Saya kira tujuan ilmu fikih tidak lain adalah litahqiqi masalihin nas, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Maslahah itu ada 2. Pertama adalah jalbul manafi', mendatangkan kemanfaatan, membangun peradaban. Yang kedua adalah darul mafasid, menolak kerusakan. Jadi ending dari fikih adalah bagaimana membangun Islam, membangun umat Islam dengan peradaban yang maju, karena manafi' adalah hal-hal yang membawa dampak positif konstruktif bagi umat manusia, dan al-mafasid atau al-madar ini hal-hal yang menjerumuskan, yang menghancurkan peradaban umat manusia. Demikian pertemuan pertama kita belajar bersama bagaimana memahami fikih sebagaimana pemahaman para ulama-ulama kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.